Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Oke, sekarang kita gantian nih. Sudah hadir di channel hari.net ini Pak Priyo Dwi Cahyono. Iya, Pak. Singkatannya PDC. PDC, Pak. Bukan PDN. Ya. Bukan PDN. Kalau PDN itu produksi dalam negeri yang lagi hot sekarang. Ya. Tapi saya produksi dalam negeri juga, Pak. Produksi dalam negeri juga. Siap. Saya diproduksi dalam negeri juga. Oke, teman-teman pengadaan semuanya. Jadi kalau kemarin saya diundang di channelnya Toko Zoom, sekarang saya mengundang Pak Priyo dari Toko Zoom untuk sharing-sharing terkait pengalaman beliau selaku PIC-nya Zoom komputer ya. Apa nama lengkapnya, Bapak? Kalau di e-katalog kita namanya PT Zoom Infotech Telesindo. Oke, PT Zoom Infotech Telesindo. Ya. Nah, itu bagaimana Pak Priyo selaku PIC-nya, singkatnya Toko Zoom aja gitu ya? Toko Zoom. Nah, selaku PIC dari Toko Zoom bisa masuk ke dalam katalog elektronik. Karena di channel saya ada banyak juga yang bertanya bagaimana cara masuk katalog, kok susah, kapan harus daftar, dokumen apa disiapkan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya. Kalau kita bikin Q&A banyak nih, mungkin kita sortir aja beberapa nih ya. Gitu, gimana? Gitu, udah siap ya? Oke, nah pertama-tama tapi sebelum itu saya ucapkan selamat dulu nih udah masuk ke dalam katalog elektronik LKPP. Terima kasih, Pak. Karena ya dengar-dengar juga masih banyak para pelaku usaha yang masih berjuang nih statusnya nih ya. Oh iya. Ini, Pak. Nah, iklan sedikit. Siap. Sudah masuk katalog, selamat ini ya. Selamat, ya. Mudah-mudahan jualannya belanja bisa cepat ya. Dan tepat ya. Amin. Oke, siap, mantap. Oke. Nah, kita langsung ke pertanyaan ya. Ya. Sebetulnya nih Pak Priyo mengetahui e-katalog itu kapan atau dari mana nih pertama kali tahu itu? Oke. Gimana cerita awalnya nih? Ya, memang sekilas sedikit terkait dengan bisnis kami. Kami juga punya customer base yang sebelumnya itu government juga, swasta juga. Nah, jadi taunya ya setelah kita di masa itu beberapa tahun yang lalu sebenarnya ada pertanyaan dari customer kita, udah menjadi penyedia di e-katalog atau belum? Oh, jadi ketika datang customer, pertanyaannya itu ya? Iya. Sudah katalog belum? Sudah katalog belum, karena kita mau belanja barang, sekarang sebaiknya didorong untuk bisa lewat e-katalog, karena prosesnya lebih cepat katanya. Berarti tahu dari ataupun terdorong masuk katalog itu karena ditanya oleh customer. Sudah ada dalam katalog belum? Itu tahun berapa itu? Kayaknya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, waduh. Lumayan lama juga ketinggalan keretanya. Siap, tapi ya sudahlah, itu masa lalu, sekarang sudah masuk katalog ya. Iya. Nah, kemudian yang banyak ditanyakan itu sebetulnya persyaratan untuk masuk ke dalam katalog itu apa sih? Apakah sama seperti persyaratan tender? Ya. Ataupun mengikuti, kan udah sering ya tender, ataupun mengikuti proses lelang lah kalau bahasa umumnya ya. Kalau sekarang bahasanya tender ya. Atau ada persyaratan khusus ya? Atau simpelnya gampang atau susah sih gitu? Jawabannya susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Beda itu ya antara gampang-gampang susah dengan susah-susah gampang. Nah, jadi, boleh cerita nih apa yang gampangnya apa, yang susahnya apa? Ada satu lagi bukan pengalamannya, tapi ada yang ngomong rasanya sulit katanya, Pak. Tambah rasa aja juga. Tambah ya. rasa, ada rasa sulit. Coba. Kalau boleh detail, intinya tentunya ada persyaratan yang umum sama dengan yang tender biasa dan persyaratan khusus apa itu yang menjadi umumnya nih? Ya buat teman-teman yang lain yang punya kemauan untuk ikut misalkan, saya bisa sharing bahwa ternyata sebenarnya nggak susah juga sebenarnya, karena secara administratif
persyaratannya itu kurang lebih hampir sama seperti tender biasa. Nah, catat tuh yang banyak tanya tuh. Ya. Jadi persyaratannya secara umum sama dengan tender biasa. Cuma tender biasa. Kayak kualifikasi segala macam sama ya. Betul. Yang khususnya apa? Yang khususnya adalah kita harus betul-betul bisa menunjukkan Oke. fasilitas-fasilitas pendukung yang memang dipersyaratkan di situ. Contohnya, misalkan, apakah betul kita itu memiliki fasilitas pergudangan? Oke. Gitu. Pergudangan. Nah, kita harus bisa menyiapkan bukti bahwa kita memiliki. Oke. Karena yang saya pahami, yang saya lihat pihak Pokja itu ingin memastikan bahwa yang menjadi penyedia itu memang orang yang benar-benar bisnis di situ. Oh, berarti persyaratan khususnya adalah bisa menunjukkan bahwasannya memang pelaku usaha tersebut, atau dalam artian Pak Priyo selaku PSI Toko Zoom itu memang bekerja ataupun berbisnis dalam core bisnis yang akan diadakan itu. Betul. Ya. Jadi Betul. memang misalkan kita lebih concern di produk-produk elektronik dan komputer misalkan, ya mereka sebenarnya yang saya tangkap prinsipnya pengen tahu apakah memang betul kita ini bisnis itu dan kita punya fasilitas-fasilitas pendukung yang lain, infrastruktur pendukung yang lain. Poinnya sebenarnya itu. Siap. Berarti pada intinya secara umum sama dengan tender biasa, tapi yang khususnya itu adalah persyaratan-persyaratan terkait memang di core bisnisnya itu apa, secara proses bisnis ataupun secara aturan main di lapangan yang terkait proses bisnis yang ada. Betul. Gitu Pak ya. Nah, siap. Kalau ada beberapa yang mungkin kesulitan administratif sebenarnya. Poinnya sebenarnya kalau belum pernah mungkin ya. Nah, yang rasa-rasa tadi apa? Rasa-rasa tadi kaitan dengan rasa itu bukan? Ya, kalau cerita sebelumnya kan gitu kan, rasanya sulit rasanya. Ternyata setelah benar kita rasain, nggak sulit juga. Sulit juga. Oke. Nggak sulit juga. Hanya apa ya, karena saya baru pertama kali jadi nervous lah. Nervous. Itu pasti ada lah. Iya. Karena pengen bisa ikut, kan keinginannya udah dari 5 tahun yang lalu Pak. Iya. Memang itu dibukanya, sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi nggak apa-apa, kita pura-pura nanya aja gitu. Sebetulnya itu pembukaan batch katalog itu memang 5 tahun sekali atau gimana kok bisa sampai nunggu 5 tahun gitu nih Pak Priyo nih? Oh enggak. Ya. Kalau kami kalau kami di PT Zoom Infotech Telesindo ini prinsipnya juga berpijak di bumi lah intinya. Oke. Jadi boleh dibilang ada 3 hal yang pernah saya sampaikan, mau, tahu, dan mampu. Oke. Nah, saat itu di poin mampunya ini yang kita nggak yakin 100%. Sebenarnya poinnya di situ. Kan dari dulu udah mau, pengen mampu. Di sisi lain berpijak di bumi, kita juga nggak mau begitu benar-benar masuk. Itu seperti orang yang nantinya menderita, hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Berarti sebetulnya itu lebih ke permasalahan di internal kami lah. Jadi sebetulnya di katalog sendiri ada jadwalnya sebetulnya yang lebih. Iya, bahkan kemarin saya mendapatkan sosialisasi, ini malah nggak ada istilah batch-batchan Pak. Terus mau daftar boleh gitu. Ya, sebagai informasi juga sekarang kan sudah ada Perlem yang baru Pak. Ada Perlem LKPP terkait e-marketplace dan Perpres juga, Perpres 12/2021. Sebetulnya nanti untuk e-katalog, toko daring itu akan diarahkan ya tidak ada istilah batch-batch seperti itu. Gitu. Cuma kita tunggu pelaksanaannya. Namun tadi dari jawaban Pak Priyo sebetulnya bukan masalah jadwal itu ya, tapi bagaimana kesiapannya. Kalau kami lebih prinsip bagaimana kesiapan kami gitu. Sebenarnya poinnya itu kalau kami ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain punya hal yang lain ya. Kenapa bisa jadi ada yang sudah pernah mencoba tapi nggak lolos dan segala macam. Kalau tadi kan terkait buat tips buat yang sudah masuk ke dalam katalog nih. Tapi walaupun toko Zoom ini sebagai pemula nih, kira-kira ada nggak strategi ataupun mudah-mudahan bukan rahasia dapur nih ya, tapi berkolaborasi lah.
Kira-kira strategi apa nih toko Zoom yang akan dilaksanakan atau dilakukan untuk bisa ya meraih pangsa pasar, terutama kaitannya dengan PDN mungkin ya, PDN oke. ataupun usaha mikro kecil ataupun program-program pemerintah yang ada sekarang. Iya, ya. Yang pertama kalau terkait dengan produk produksi dalam negeri itu, ya kita memperbanyak menjadi mitra dengan para produsen produk dalam negeri. Oh, Jadi prinsipal ya. ini kembali lagi ke persyaratan tadi. Persyaratan tambahan yang harus dipersiapkan adalah bahwa kita harus memiliki kerjasama yang baik dengan para prinsipal, Pak, untuk yang sekarang. Iya, iya, iya. Nah, karena seandainya kita sebagai penyedia lulus secara administratif pun, tetapi tidak direkomendasikan oleh para pemegang merek, kita sulit. Oh, Di etalase iya, kita mau nambahkan produk apa? karena memang sekarang proses bisnisnya yang di depan itu prinsipal ya. Betul. Kayak teman-teman user juga nih. Jadi sekarang proses bisnis untuk online shop atau peralatan perkantoran Ya, komputer ya, ya. itu yang tayang itu adalah prinsipalnya ya. Betul. Baru setelah itu dipilih distributor atau misalnya penyedianya ya. Penyedianya untuk bisa eksekusi Ya. ataupun surat pesanannya. Jadi pada tahap sebelumnya, ya sebenarnya memang kami menjalin relationship yang baik. Iya, iya. Ya, kadang-kadang mungkin ada orang yang ingin menjadi penyedia, tetapi pada tahap dia belum memiliki relationship yang baik dengan pihak distributor. Oke. Ya, itu sebenarnya kalau saya pribadi melihat kembali lagi ke reputasi masing-masing perusahaan bagaimana sebelumnya itu dibangun gitu ya. Oke, last question ya. Terakhir ya. Jadi apa nih buat teman-teman pelaku usaha yang lain yang ingin masuk ke dalam katalog elektronik, tips dan triknya lah gitu kan. Tips dan triknya agar tidak ketinggalan gerbong ataupun tidak ketinggalan informasi ataupun siap mempersiapkan persyaratannya yang katanya susah segala macam. Tapi sebetulnya pada intinya apa sih tips dan triknya agar bisa gabung dalam katalog elektronik? Karena saya juga banyak dengar pelaku usaha yang lain ketika ke user tanya sudah masuk katalog belum. Nah sama sebetulnya kan. Iya. Nah sekarang secara ibaratnya resumenya lah tips dan triknya apa nih? Oke, yang pertama yang mesti dicatat bahwa sebenarnya segala bentuk informasi itu ada di websitenya LKPP ya. LKPP atau e-katalognya nih? LKPP ada, e-katalog ada. Oke. Nah, sebaiknya dua-duanya. Dua-duanya dilihat. Iya. Tiap harus dilihat itu ya. Tiap hari dilihat karena pengumumannya update terus. Sama heli.net kan ya? Di sini ada nih, di sini ada. Karena ini salah satu referensi saya, Pak. Referensi ya. Salah satu referensi saya heli.net. Kalau bingung-bingung nanya ke sini. Nanya ke sini. Iya. Ada nomor kontaknya ya. Ada nomor Siap. kontaknya. Bisa konsultan pengadaan ya, konsultasi ini. pengadaan. Oke. Lanjut selanjutnya apa lagi? Oke, nah, karena kenapa? Karena ada juga yang bilang bahwa oh saya terkejut nih tiba-tiba ada pengumuman begini gitu kan. Oke. Kalau ada orang berkelakar begini, ini ya pengumuman itu dikeluarkan seperti tahu bulat, digoreng dadakan semua. Oh jadi persiapan, Iya. dipersiapkan. Jadi Oke. intinya siap. begitu. Nah, kapan waktu registrasi kan sekarang dibuka terus. Oke. Nah, jadi sebenarnya sekarang yang menentukan saat kapan yang tepat untuk mendaftar menurut saya rekan-rekan adalah teman-teman sendiri yang menentukan saat kapan memang dia siap. Karena semua persyaratan administratif itu sebenarnya dari sekarang udah bisa kita lihat di situ. Ya, ya. Berarti yang pertama pantau terus website heli.net, LKPP atau katalog. Yang kedua persiapkan persyaratannya dari awal. Tadi persyaratan sudah dijelaskan bahwasannya secara umum sama dengan tender biasa. Betul. Plus proses bisnis yang real di lapangan. Betul. Terus yang ketiga ada lagi? Kalau istilah sekarang nggak boleh ngadi-ngadi, Pak. Apa tuh ngadi-ngadi? Nggak boleh ngada-ngada. Oh. Contohnya begini. Ya, ya. Ada ditulis kalau misalkan betul memiliki pergudangan. Oke. Nah, nggak taunya dia asal menulis. Sementara ketika diklarifikasi mana legalitasnya, mana surat kerjasamanya nggak bisa tunjukin. Yang ketiga jangan ngadi-ngadi ya. Pengadaan harus apa adanya. Betul, real. Jangan mengada-ngada. Iya. Oke, Gitu, Pak. Harus ikutin sesuai aturan itu. Intinya kita sajikan data yang memang sebenarnya. Karena contohnya misalnya gini,
mana bukti SPK. Nah itu kalau ngadi-ngadi ditanya SPK-nya ini, berita acaranya ini, surat jalannya ini, mungkin bisa dibikin Pak. Oke. Tapi kalian mana bukti penyetoran atau pemotongan PPN-nya? Oh, sampai sejauh itu ya? Ya. Iya betul. Karena sih. itu Ya. nggak menutup kemungkinan. Betul. Saya bercerita kemarin, buat saya memang ya itu wajar-wajar juga. Ya. Namanya juga memverifikasi gitu Betul. maksudnya. Ya karena proses bisnis katalog itu kan Pak, tadi itu user itu nanti tinggal eksekusi. Iya. Proses pemilihan penyedia di awal. Betul. Sehingga sekali pemilihan penyedia itu akan dipakai Ya. berulang-ulang sehingga betul-betul maksimal. Jadi analoginya yang saya tangkap, mereka pengen clear dari awal, Ya, sehingga memfasilitasi pembeli, dia tinggal milih barang, gitu. Kalau yang saya tangkap sih prosesnya begitu sih. 3 itu ya, berarti ya. 3 itu Pak yang utama. Selalu lihat informasi di website LKPP dan di katalog. Kemudian yang kedua, persiapannya sesuai dengan proses bisnisnya. Yang ketiga, tidak Boleh ngadi-ngadi. boleh ngadi-ngadi. Mantap. Oke. Cukup ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah informasinya ini dari Pak Priyo Dwi Cahyono, Iya. PDC ya. PDC. Nanti kalau untuk PDN sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Dan buat teman-teman kalau mau lihat profil kami, bisa juga di tokozoom.com Pak. Silahkan lihat nanti di deskripsi ada ya. Oh iya. Nah, di deskripsi nanti ada channel juga dari Ya. Toko Zoom, silahkan. Barangkali ada followernya healthy.net ini Healthy.net, ya. mau berkonsultasi tentang produk, bisa juga Kak ditemukan di e-katalog juga ada Pak. Siap. Nanti juga sebagai informasi teman-teman, Ini, kita mantap. Kita akan review juga produk-produk ya dari Siap. Toko Zoom, juga dari toko-toko yang lain insya Allah. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa ada edukasi terkait masalah katalog dan terkait produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan kebijakan pengadaan pemerintah, dan tentunya yang sesuai dengan produksi dalam negeri. Kalau yang sesuai dengan PDC, nah ini ada di deskripsinya, silahkan Kak Jo. Oke. Demikian, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak atas Priyo. undangannya Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Sering-sering dan- diundang Pak biar kita. Siap. Tapi nggak boleh terus-terusan sama PDC nih, harus Oh, nggak PDN boleh. yang lain. Oh, iya. Karena nanti takutnya ada konflik of interest. Oke, Ya, jadi siap. saya akan mengundang juga dari pelaku usaha yang lain. Ya. Insya Allah agar semua PDN selain PDC juga bisa terekspos dan bisa tereksekusi oleh teman-teman di sarana pengadaan. Iya. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas Terima kasih, perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah amin. Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Salam pengadaan. Mantap.